Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Aini. Bagaimana kabarnya Pak Haryadi pagi ini? Alhamdulillah pagi hari ini saya sehat. Dan Bu Aini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Syukurlah, alhamdulillah kalau kondisinya Ibu Aini baik saja. Pagi ini rencana coaching bersama Pak Riki itu bagaimana? Oh iya betul Pak, saya rencananya nanti sekitar jam 9 saya akan melaksanakan coaching bersama Pak Rifki Bapak. Baik Bu, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching Ibu Aini kepada Pak Rifki. Apakah Ibu sudah siap melaksanakan coachingnya? Iya Pak, saya sudah siap kok, dan saya juga berterima kasih kepada Pak Hari yang sudah bersedia ingin menjadi pengamat saat saya melakukan coaching bersama Pak Rifki nanti. Baik Bu, sebelum Ibu melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan. Dan nanti juga saya akan bertanya kepada Ibu ya. Ya Pak Haryadi, pertama-tama akan saya jelaskan rubrik penilaian coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Nah, untuk poin-poin yang akan saya amati saat Ibu melaksanakan coachingnya itu, saya akan melihat Ibu mendapat coaching dengan alur kita atau tidak. Kita ketahui bersama alur kita terdiri dari tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan rencana coaching dengan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itulah yang membentuk kemitraan dengan coaching. Kemudian menggali potensi coaching itu dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya ya Bu. Selanjutnya potensi coaching yang Ibu perhatikan adalah kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Ibu memberikan pertanyaan berbobot itu harus mendengarkan dengan rasa di sini itu maksudnya raise, diterima. Kemudian A, apresiasif atau apresiasi. Kemudian S-nya itu summarize atau merangkum, A-nya itu ask atau tanya. Apa sudah jelas Bu untuk rubrik penilaiannya? Oh iya Pak, saya dalam pelaksanaan coaching nanti sudah berencana sesuai dengan alur kita loh Pak. Lalu saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip kompetensi inti di dalam coaching Pak. Jadi saya rasa cukup jelas tentang rubrik yang Pak Haryadi sampaikan. Baik Bu. Untuk selanjutnya izinkan saya bertanya ya. Baik Pak. Pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti? Jadi pada saat coaching saya ingin 3 kompetensi yang saya kembangkan Pak. Pertama, kehadiran penuh, kedua mendengarkan aktif, dan ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Baik Bu, dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu, bagian mana yang secara spesifik Ibu inginkan untuk saya observasi? Iya baik Bapak, begini, untuk bagian spesifik yang ingin diobservasi yaitu pada bagian mendengarkan dengan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak Haryadi. Baik Bu, berarti untuk fokus observasi coaching yang perlu diobservasi yaitu mendengarkan dengan aktif dan cara mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu? Iya benar sekali Pak Haryadi. Nah, kemudian seperti apa indikator tercapai dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan dari sesi coaching pada kali ini? Ya Pak, yang pertama nanti saya itu mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengar loh Pak. Yang kedua, saya mampu memberikan pertanyaan terbuka yang berasal dari mendengar tadi. Baik Bu, demikian kegiatan observasi kita hari ini ya Bu. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin dicapai dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya silakan Ibu melakukan kegiatan coachingnya bersama Bapak Rifki. Nanti setelah Ibu melakukan coaching, kita bertemu lagi ya untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang akan Ibu lakukan ya Bu. Baik Bapak, terima kasih banyak ya Pak Hari karena sudah bersedia berbicara sebelum saya melaksanakan coaching Pak Hari. Baik Bu, sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Hari, terima kasih, mari. Assalamualaikum Pak Rifki, selamat pagi. Gimana kabarnya Pak Rifki? Waalaikumsalam Bu Aini. Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana dengan kabar Bu Aini? Oh, alhamdulillah sehat Pak. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya Bapak ya. Amin, amin. Bagaimana Pak Rifki? Kayaknya ada masalah ya? Apa ada yang ingin Pak Rifki bicarakan? Inggih Bu Aini, saya pengen ngobrol dengan panjenengan, pengen curhat tentang proses pembelajaran saya Bu Aini. Boleh. Apa yang bisa saya bantu Pak Rifki? Begini Bu Aini, sebenarnya saya bingung dengan anak didik saya. Kenapa anak didik saya masih ada yang tidak sholat, padahal di setiap rutinitas pada pagi hari saya selalu mengingatkan untuk sholat. Sekarang coba Pak Rifki ceritakan apa yang Bapak Rifki alami di kelas selama ini. Begini Bu Aini, saya memiliki suatu permasalahan dalam proses pembelajaran saya tentang nilai agama dan moral. Pada saat kegiatan rutinitas di luar kelas, di mana ketika saya bertanya kepada anak tentang siapa, apakah ada yang sholat, ada sebagian kecil anak itu menjawab ada yang tidak sholat, ada juga yang mengatakan kalau dia lupa untuk sholat, dan ada yang sangat membuat saya prihatin sekali Bu ini, yaitu ada salah satu anak mengatakan kalau dia tuh dilarang sholat oleh orang tuanya. Ketika itu saya merasa sedih dan prihatin sekali tentang keadaan ini. Kenapa ya kita seorang muslim masih ada yang tidak mau melaksanakan sholat, padahal kegiatan sholat itu merupakan tiang atau pondasi suatu agama. Jadi kalau dari ceritanya Pak Rifki ya, saya bisa menangkap apa yang Pak Rifki hadapi, masalah yang Pak Rifki hadapi, yaitu ada anak yang lupa untuk sholat dan ada juga orang tua yang melarang anaknya untuk melakukan kegiatan sholat. Ya Pak Rifki ya, jadi ini menjadi permasalahan di dalam proses pembelajaran Pak Rifki tentang nilai agama dan moral. Begitu kan Pak Rifki ya? Iya Bu ini, karena menurut saya sesuatu sangat penting diajarkan untuk anak sejak dini. Dari permasalahan yang Pak Rifki hadapi ini, apa rencana Pak Rifki yang akan Pak Rifki lakukan? Saya akan melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran saya agar pembelajaran saya menjadi lebih baik ke depannya. Oh, benar sekali Pak Rifki ya. Jadi menurut Pak Rifki, untuk mencapai nilai agama dan moral anak dengan baik agar anak tersebut mau untuk sholat dan orang tuanya mendukung program pembelajaran kita ini, serta orang tuanya juga tidak meninggalkan sholat, seperti apa menurut Pak Rifki? Kalau menurut saya untuk mencapai nilai agama dan moral itu lebih baik mungkin kita melakukan dengan kita mengajarkan anak ini tentang belajar wudhu, gerakan sholat, bacaan sholat, juga memprogramkan kegiatan sholat duha yang bisa kita laksanakan selama 1 minggu 1 kali, yaitu pada hari Jumat untuk anak-anak. Untuk orang tuanya yang melarang anaknya untuk sholat itu mungkin kita bisa mengadakan parenting atau pertemuan kelas yang mengundang orang yang ahli dalam agama, di mana dalam kegiatan parenting ini orang tua bisa berpikir bagaimana menjadi orang tua yang ideal dan menjadi keluarga yang bisa menjalankan ibadah dengan baik, karena sholat itu penting bagi kita sebagai orang muslim baik. Oh, jadi Pak Rifki ini pengen anak ini mau sholat dan juga orang tuanya bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim untuk sholat, dan pastinya tidak melarang anaknya ya Pak Rifki ya untuk sholat, begitu kan Pak Rifki? Benar Bu Aini. Terus bagaimana dengan orang tua yang masih tidak peduli dengan ini Pak Rifki? Seperti gini, seandainya ada orang tua yang bilang anak saya mau sholat atau tidak sholat itu bukan urusan bapak. Nah, lalu bagaimana Pak Rifki menanggapi kalau ada wali murid yang masih seperti ini? Saya akan mengajak orang tua tersebut melakukan refleksi dan berbicara dari hati ke hati, berbicara secara perlahan dengan orang tua tersebut. Oke Pak Rifki ya. Jadi apa yang Bapak dapat dari diskusi kita hari ini Pak Rifki? Saya pikir ketika pembelajaran itu kita hanya menjelaskan dan menyampaikan saja kepada anak itu tidak cukup.
seharusnya kita juga mempraktekkan kegiatan pembelajaran itu pada anak. Jadi itu akan menjadi lebih baik menurut saya. Oh iya. Terus apa dukungan yang Pak Rifki butuhkan untuk berjalannya kegiatan ini, Pak Rifki? Saya butuh dukungan yang pertama dari kepala sekolah, tentunya rekan sejawat, murid, dan juga orang tua. Karena dengan kita berkolaborasi, pasti kita akan berjalan dengan baik dan insya Allah akan berhasil baik. Oh, bagus sekali, Pak Rifki. Kita memang perlu berkolaborasi dalam menjalankan ini, Pak Rifki, ya. Karena apa? Kolaborasi ini sangat penting dan semuanya yang berat terasa lebih ringan kalau kita selalu berkolaborasi dengan semua pihak, Pak Rifki, ya. Oke, Bu Aini. Mudah-mudahan bisa diterapkan ya, Pak, ya. Pengen lagi dengar ceritanya kalau sudah melakukan kegiatan ini, Pak Rifki. Kira-kira kapan akan dilaksanakan kegiatan ini, Pak Rifki? Insya Allah saya akan melaksanakan kegiatan yang sudah kami sampaikan kepada Bu Aini minggu depan, Bu. Oh, minggu depan ya, Pak, ya. Oke, Pak Rifki, ya. Saya tunggu hasilnya. Setelah Pak Rifki mencoba sepertinya yang Pak Rifki jelaskan tadi dengan melakukan praktek sholat di sekolah dan kegiatan parenting untuk orang tua atau kelas orang tua dan melakukan refleksi itu sungguh luar biasa menurut saya, Pak Rifki. Terima kasih banyak atas refleksinya ya, Pak Rifki, ya, dan sudah mengajak saya untuk refleksi hari ini. Sama-sama Bu Aini sudah menemani saya ngobrol dan membahas kegiatan ini, Bu Aini. Oh, sama-sama, Pak. Sampai ketemu lagi ya, Pak Rifki, ya. Oke, terima kasih Bu Aini. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu Aini. Waalaikumsalam, Pak Riyadi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, Pak Riyadi. Alhamdulillah kalau begitu, Bu Aini. Wah, Bu Aini ini luar biasa coachingnya ya tadi ya. Sudah berjalan dengan lancar. Perasaannya bagaimana ini setelah melakukan coaching tadi, Bu Aini? Setelah melaksanakan coaching tadi ya, Pak Riyadi, ya. Tadi saya itu merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai loh, Pak. Saya juga merasa bahagia bisa bercerita banyak dengan kuci saya sehingga permasalahan yang dihadapi kuci bisa tersampaikan loh, Pak Riyadi. Baik, Pak ini. Pada saat coaching tadi, jika kita merujuk pada indikator kata KPA dari pengembangan yang Ibu Aini harapkan pada kompetensi coaching itu, kira-kira apa yang sudah dilakukan pada proses coaching tadi, Bu Aini? Iya, Pak, begini. Jadi setelah melaksanakan coaching tadi, saya sudah mampu fokus pada kunci dengan mendengar aktif, Pak, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur tirta, Pak Riyadi. Ya, jadi sudah tercapai ya tujuan indikator yang Ibu Aini harapkan. Ya, Pak, alhamdulillah saya rasa sudah tercapai. Coba izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan coaching tadi ya, Bu. Iya, silakan, Pak. Berdasarkan observasi saya, menurut saya percakapan coaching yang Ibu lakukan sudah sangat baik. Untuk percakapannya juga sudah menggunakan alur tirta ya, Bu. Ibu juga sudah menanyakan tujuan dari sesi coaching, mengarahkan untuk mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi, dan juga Ibu juga memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksinya. Ibu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching dengan fokus mendengarkan dan bertanya dengan pertanyaan berbobot sesuai dengan percakapan pra-observasi. Tadi itu fokus yang ingin saya observasi itu sudah baik loh, Bu. Baik Ibu lakukan dan sesuai dengan harapan dari Ibu. Oh iya, Pak, saya senang mendengarnya. Terima kasih banyak ya, Pak Haryadi, atas umpan balik yang telah Bapak berikan kepada saya. Ya, sama-sama, Bu. Semoga kita bisa menjadi lebih baik. Sampai ketemu lagi ya, Bu Aini. Iya, Pak Haryadi.